kita baca pada malam ini kita hadiahkan teruntuk almarhum Bapak Sukri Syah bin Tengku Sahrudin. Ini menjadi asbab ngucurnya segala rahmat ampunan daripada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, tentunya sama kita maklum bahwa kematian adalah merupakan menjadi satu kepastian. Entah tua, entah muda, entah kapan datangnya, yang jelas pasti dah datang. Yang jadi bahan pikiran buat kita, bagaimana kalau kita yang bakal dipanggil. Maka malam ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman barangkali. Karena memang kita keluar kemana aja ini kita nggak lepas. Emang udah kamprah dan musimnya. Tambah-tambah di Babelan itu daerahnya ekstrim sebenarnya. Panas, gersang, kayaknya anti sama corona. Tapi lebah ini tumbang juga. Banyak warga masyarakat sekitar. Sampai santri Kalong saya perhatiin. Artinya apa? Nggak perlu kita takutin banget dan juga nggak perlu kita berani banget. Yang penting siapin diri aja dah. Waduh, setelahnya kita udah pasrah amat ini. Bukan. Kagak salah orang bikin persiapan. Otomatis kagak salah dan tidak rugi. Sekarang ini bukan cuma sekedar menghadapi itu si makhluk, tetapi efek imbas daripada itu makhluk banyak jadi bahan pikiran. Yang kerja pada ngaso, yang narik sepi, yang dagang apalagi kan begitu kadang-kadang. Tapi saya lihat di jalanan begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lagi begitu ada juga apotek antri, rumah sakit penuh, Gojek, warawiri, nganterin makanan saya lihat. Nggak lari orang mungkin gitu ya. Artinya adil Allah ini. Tapi pada malam ini saya ingin menyampaikan berbagai hal. Apaan? Yuk sama-sama kita pikirin. Kita nggak ngomongin mati dah. Kalau mati udah pasti mati gitu aja dulunya. Entah tua, entah muda pasti mati. Nanti kalau saya ceritain mati, kebangetan takut sama mati semua lah. Yang jelas mati udah satu kepastian. Nggak perlu kita takutin, nggak perlu kita berani. Siapin aja, hadapin. Andai kata udah mati nanti pun biarin ahli ngurusin, nggak pakai dipikirin. Dilemparin, dikanyutin di Kalimalang kagak ada urusan, Pak. Itu urusan dibawa ke sono kagak diarin, kagak ada urusan. Kagak ada urusan. Biar kata kita dikanyutin di Kalimalang, dilemparin kemana kayak gitu kan. Tetap malaikat nyampe itu Bang, nanya tetap aja Bang. Emang kalau nggak dikubur kalian nggak ditanya malaikat, lah tetap ditanya. Ini yang jadi masalah persiapan yang paling penting. Apa yang mesti dibagi? Saya sebulanan ini kajian membahas Basul Masail dengan para pimpinan Istana Al-Quran menghadapi pandemi. Ini kudu dikuras ke akar-akarnya. Bahasanya begitu. Yang akhirnya kita temukan beberapa tips. Dan tips itu pun sudah kita jalankan. Ternyata betul begitu ngefek dan sangat dahsyat. Bahasan pertama kita ambil kronologis. Kenapa ini terjadi dan kenapa hidup jadi begini? Kalau bahasa kita ngapa jadi belangsak amat ini ya? Nah ini perlu. Bahasan pertama dikisahkan tentang Nabi Adam alaihi salam, di mana Nabi Adam alaihi salam dimang gara-gara salahnya atu, yang kemudian terusir ke dunia. Itu belangsaknya bukan main. Tibang gara-gara begitu doang. Latang apa namanya? Latang robu haji sajarah, kan begitu. Jangan lu deketin lingkungan, tibang gara-gara gitu mulanya.
dikeluarkan dari surga, akhirnya Nabi Adam susah, bangsa terhinakan. Kenapa saya bilang terhinakan? Ya namanya orang diusir, apa nggak hina diusir? Kontrakan kagak bayar berbulan-bulan, diusir sama yang punya malam-malam, lagi mana rasanya? Terhinakan dia. Ngapa itu dia pindah malam-malam diusir? Wah, dia mukanya udah ngeblani, ngadepin, minta tolong mau tetangga nggak berani udah. Begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam. Taubat Nabi Adam alaihissalam 600 tahun, itu 300 tahun pertama nggak berani, nggak ngakin wajahnya ke langit lantaran malu kepada Allah. Dibang salah dikit, salahnya atuh, kita salahnya banyak, cuek aja ya. Salahnya atuh, nggak berani, nggak ke langit Nabi Adam, saking malunya kepada Allah. Tapi lihat di ujungnya, setelah 600 tahun kemudian, yang itu kalimat diukir dengan tinta emas dalam Al-Quran, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berubah statusnya, saudara. Berubah itu Nabi Adam statusnya, tadinya orang terusir, orang terhinakan, berubah statusnya begitu diterima tobatnya kepada Allah, ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Allah jadikan Nabi Adam khalifah di muka bumi. Naik pangkatnya. Kalau kemarin kita masih dianggap rendahan, kalau kemarin kita romannya bagaimana, pengen naik status kita, tobat. Tobat sungguhan Pak. Ini kadang-kadang kalimat ini kayaknya enteng, tetapi kalau kita resapin, jujur hati, pikiran dan perbuatan, kalau sama Allah kita nggak malu, nggak apa-apa, kita ngadu aja udah. Sebut semua yang pernah kita lakukan satu kesalahan dan dosa, karena itu sebabnya kita menjadi susah dan belangsang. Lantaran dosa. Nih Nabi Adam minta ampun kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah Allah ampunin, rapi semua urusan kita. Kenapa itu belum selesai? Allah belum selesai karena masih banyak dosa yang kita perbuat. Syekh Ibnu Sirin ini seorang saudagar besar yang pada saat itu dia memiliki stok madu beratus-ratus drum, bukan toples, drum, yang kemudian ini madunya salah satu ada yang kecemplungan tikus. Akhirnya laporan sama tuannya. Begitu laporan, ya udah itu madu yang ada coba dibuang, yang kena tikus. Karena dia kagak tahu yang mana kena tikusnya, akhirnya semua drumnya dibuang. Begitu semua drumnya dibuang tuh madu, akhirnya ini bujangnya, pembantunya merasa bersalah karena dia tidak bisa menunjukkan madu yang mana yang kejatuhan tikus. Akhirnya dia menyerah, angkat tangan kepada tuannya. Kata tuannya, engkau tidak perlu angkat tangan. Hal ini terjadi sudah aku tungguin 40 tahun yang lalu. Coba saudara, kerugian yang terjadi dengan stok ratusan drum yang dia buang, itu dia sudah tungguin 40 tahun yang lalu karena dia pernah berbuat salah. Pernah dia melakukan satu dosa 40 tahun yang lalu. Nah sekarang kita ingat-ingat aja nih, kalau yang punya umur 60-an, 50-an kan setelah akil balik ditambah 40, ya nggak? Kira-kira 57, ingat-ingat aja dulu 40 tahun yang lalu apa yang pernah diperbuat. Atau jangan-jangan kita nungguin 40 tahun ke depan, setelah akil balik itu 40 tahun ke depan apa yang akan terjadi? Tungguin aja. Itu sudah. Itu satu Nabi Adam salah, jadi susah belakang. Nabi Yunus begitu juga, lantaran salah dia kagak sabar, dia putus asa, dia sewot dengan umatnya, akhirnya tuh umat ditinggal. Dengan berharap dia pindah ke kampung yang baru, ketemu umat yang baru, ketemu jamaah yang baru. Begitu dia berangkat naik kapal, ngikut rombongan, itu kapal jadi belangsang.
kapal jadi oleng, badai terjadi yang sehingga orang kapal bilang ini gara-gara ada yang punya salah nih, ada yang punya dosa nih. Cuman siapa orangnya kita nggak tahu. Sekarang kita catat aja nama-nama yang ada penduduk kapal, kita undi, dikocok kayak orang arisan. Keluarlah Nabi Yunus. Dikocok lagi keluar Nabi Yunus lagi, dikocok lagi keluar Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun dibuang, diusir dari kapal, dibuang ke tengah samudera, ke bawah arus dan begitu kencang. Ke bawah arus aja udah kayak apa tahu dia. Belum selesai ke bawah arus, dimakan sama ikan yang sangat besar. Akhirnya di dalam perut ikan Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dalam perut ikan, gelapnya dasar lautan. Ibarat masalah udah bertumpuk-tumpuk, udah bertumpuk-tumpuk Pak. Udah ketiban tangga, ketiban cat, ketiban temboknya dia kalian ini habis semuanya. Jadi bukan ketiban tangga doang, udah semuanya ketiban. Tapi apa? Nabi Yunus pun bertobat kepada Allah. Dia mohon ampun. Itu juga ditulis juga dengan tinta emas di surat As-Saff. La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minad dolimin. Keluar selesai, ditempatkan di daerah yang subur, makmur, ketemu dengan umat yang baik semuanya. Artinya begitu ya, ampun diangkat. Belum lagi ada doa yang sering kita baca habis kelar wudu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal. Itu kan sering kita baca kalau habis wudu. Itu juga ada di Qur'annya ada. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Artinya spontanitas berubah status ketika dia bertobat kepada Allah, berubah menjadi wali. Wah enak amat, gampang jadi wali. Artinya menjadi orang yang dicintai sama Allah. Kalau sudah dicintai sama Allah, rapi, gampang urusnya. Rebut raih itu cintanya Allah. Udah, tinggal kita tobat, istighfar, mohon ampun sesungguhnya. Enggak ngulangin lagi, nyesel dan kagak bakal ada di situ lagi. Itu namanya tobat nasuha. Enggak ada lagi, enggak kenal lagi yang begitu. Perbuatan yang lama-lama dia betul-betul tobat dan nasuha. Akhirnya menjadi kekasih Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini biangnya rampok kalau kata kita, dedengkotnya dia. Satu saat dia bertobat kembali kepada Allah, dia mau keluar dari geng. Kata rombongan ketua geng, nggak bisa lu keluar dari sini. Kalau keluar dari sini ada syarat. Kata kepala geng, itu gunung pasir diratakan dengan tanganmu dalam waktu 1 malam. Akhirnya dia lakukan pakai tangan kosong. Allah kirim angin yang kenceng, akhirnya itu rata gunung pasir. Masih kagak puas juga, dites lagi. Boleh lu keluar, tobat. Itu di singgah sana karpet yang biasa buat dudukin ada kepingan emas, bawa kemari. Padahal dibohong-bohongin, kagak ada. Diambil sama Imam Fudail bin Iyad, ternyata ada itu uang kepingan emas. Artinya ketika dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah kasih dia jalan langsung. Allah nggak hinakan, Allah angkat derajat dia. Dengan begitu ngikut semua tuh rombongan. Nih sebabnya. Maka saya bilang di forum kajian waktu di puncak para istana Al-Quran, ini bisakah menjadi satu magnet rezeki tertinggi? Bisa kata Abe. Magnet tertinggi Pak. Kalau level paling atas, kalau ente kepengen rezeki yang banyak, kalau ente pengen lancar urusan, kalau ente pengen terangkat kondisi ente katanya, nggak pakai repot, nggak pakai capek, ini level tertinggi, makom istighfar. Jadi makom istighfar. Untuk menjadi wali itu ada 7 makom tingkatan. Makom istighfar, makom ini sampai makom musyahadah, mukasyafah, makom istighfar aja kita taiki.
ente nggak bakalan repot. Karena udah ada janjinya dalam Al-Quran. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Boleh dibuka. Ini Al-Quran, Pak. Bukan cuman ijazah dari seorang kiai hos. Kita dapat ijazah dari kiai hos, umpama ulama besar di Banten. Kita dapat umpama, girang banget kita, Pak. Udah dapat ijazah dari kiai Banten. Lu udah dapat tuan, begitu kita. Bukan main girangnya. Ini ijazah nggak tanggung-tanggung, langsung dari Allah lewat Al-Quran. Fakul tustaghfiru rabbakum fa innahu kana ghafara. Istaghfiru, maka fi'il amar nih. Mohon ampunlah olehmu. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Jawab daripada fi'il amar pakai fi'il mudhari. Yursilis samaa alaikum midrara. Pakai wawu atop lagi, wa yumditkum bi amwalin, diatopin lagi, waj'alnakum jannatin waj'alnakum anhar. Ketika fi'il amar perintah, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, pasti Tuhanmu begini gitu loh. Maka jawabannya itu di depannya, pasti Allah kirim kepada kamu yursili rosala rasulun, utusan pasti diutus kepada kamu. Itu midroro, hujan yang lebat. Hujan yang lebat jangan diartikan semata-mata air yang begitu banyak, karena Al-Quran indah, bisa bermakna rezeki. Selain itu, wayundikum, Allah langgengkan al-madad, Allah langgengkan kepada kamu, Allah banyakin kepada kamu, Allah lestarikan kepada kamu bi amwalin, dengan banyak harta. Kalau satu harta mal, bil malin, dengan satu harta. Tapi kalau bi amwal jamak, dengan banyak-banyak harta. Wa banin, dan juga banyak-banyak keturunan. Anak. Nih. Yang benar be, iya silakan. Tadi kiai. Hasil muzakarus tes besok, Pak. Masing-masing pimpinan mudir istana dikasih PR. Setiap malam mulai jam 12 teng. Ini 40 hari kita laksanakan. Mulai jam 12 teng itu baca istighfar 13.313. Semuanya baca masing-masing. Dari jam 12 mulai mau subuh baru kelar. Apa yang terjadi? Ini pengalaman pribadi. Pengalaman saya begitu saya jalankan. Dan rasanya baru kelar, 40 hari baru kelar. Paling 2 hari yang lalu. Jadi sebelum 40 hari itu sudah berdatangan. Keajaiban sudah berdatangan. Tahadus bin nikmah bukan saya ingin pamer. 1 minggu yang lalu ada tamu datang ke rumah. Saya lagi tidur karena malamnya kita bekerja. Karena ada PR tadi. Para subuh kita tidur kan gitu. Datang tamu, maksa harus ketemu. Saya bilang udah tungguin, ngapain dia tanya apa gitu. Pengen ketemu saya. Akhirnya ketemu juga. Keluar. Saya diajak ke Sukamakmur Puncak 2, Jonggol. Ini ngapain ke sono-sono? Saya kata gitu kan. Ayo Ustaz, saya mau unjukin mau Ustaz. Diunjukin Pak. Gitu diunjukin. Ustaz, ini kalau bikin istana Al-Quran di sini cocok nggak? Lah cocok, gitu kan. Cocok aja saya bilang. Itu tanah saya 2000 meter Ustaz, kata dia. Silakan dibikin buat istana Al-Quran. Wah, gitu. 2000 meter. Besok saya laporan sama Be. Be, ada yang ngasih tanah 2000 meter Sukamakmur Jonggol Puncak 2. Udah patokin tan, pasang plang, kata Kiai. Nanti kita bikin fondasi, kita bikin saung Quran buat ngadep enak. Terus yang lain pada laporan. Itu satu. Belum yang recehan. Kalau yang recehan, ya ini sama. Rumahnya di Keranji ini orang. Namanya saya kasih tahu aja, Haji Ihwan bin Haji Jailani. Datang ke rumah saya. Pada waktu itu dianterin sama bapaknya Bule. Mungkin kalau yang kenal Bule teman saya dianterin kemarin.
Kalau Bang Dadang kenal, Bang Dadang ada nggak? Teman mancing tuh dia. Datang kemari. Ini Haji Iwan. Ustadz, rumah saya lagi renovasi, saya mau jual, kata dia. Terus ngapain kemari? Saya kata gitu kan. Lah emang gue punya duit beli? Enggak. Maksudnya saya minta dibantuin Ustaz. Ya betul gimana? Biar laku, doain. Iya ntar saya doain, saya bilang gitu kan. Dibang doain apa sih usahanya? Kan begitu loh dia. Iya, datang dia. Dia ngomong, Ustaz, rumah saya laku 5 miliar, Ustaz 1 miliar. Rumah saya laku berapa aja, Ustaz 100 juta. Ini mah sekedar hadiah aja Ustaz. Saya dikasih 25 juta cash depan saya. 5 ikat. Akhirnya bapaknya bule saya kasih ikat. Yang nganterin kan, lo gila banget dia nganterin ke rumah saya kasih 5 juta. Kan begitu. Bukan saya pamer. Ini buahnya. Bukti hasil ketika kita betul-betul mohon ampun kepada Allah dalam waktu sekian. Itu saya kerjain 40 hari. Istighfar 13.313 dari jam 12 sebelum subuh udah kelar. Maka kerjaan semua. Kadang-kadang kalau saya pengen enak saya baca di sana makam Habib Hasan Gang Banteng, kadang-kadang di situ. Kadang-kadang di Kiai Nur Ali kalau saya ada di Babelan. Jadi sembari ziarah. Karena kalau biar pahalanya double kan gitu. Dan juga biar ngepek itu yang saya kerjain. Artinya apa? Saya hanya ingin berkata, yuk bikin persiapan mati. Tujuan kita bukan itu cuma buahnya. Tujuannya bukan ke situ. Kita cuma ini tahu ini musim emang lagi begini. Ayo dah kita bersihin diri kita siapin mati. Kalau memang Allah nggak berkehendak kita nggak mati sekarang, insya Allah enggak. Kan begitu. Biar kata dirapetin masker sampai 5 lapis, ya kan? Kata malaikat tawa doang dia. Ya emang udah ada tulisan di Lauhul Mahfuz lu matinya kata diomelin bini, begitu kalau kata Gus Bahar. Ditawain gitu, iya. Bukan gara-gara corona diomelin bini katanya tulisannya. Iya artinya apa? Boleh kita pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan dengan niat supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bisa ibadah, bisa silaturahmi. Kan itu yang jadi penghalang sekarang. Masjid kudu begini nggak apa-apa. Niat kita bisa ibadah. Nah, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Banyak udah kita lihat di depan mata kita seharian ada 2, ada 3 kan begitu. Di mana-mana bendera kuning banyak, saya rasa cukup itu udah jadi nasihat. Melihat bendera kuning aja udah satu nasihat. Berarti aspeknya ke kita, ya udah bebenah diri. Efeknya dengan lantaran persiapin enak mati, jadi enak hidup. Paham gak ya? Bikin persiapan enak mati, malah dapat enak itu. Ini efeknya. Itu dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau satu rumah semua yang jalani, saya yakin lebih ngepek lagi. Emang apa? Karena dosa itu sama juga kita memelihara ular yang berbisa. Ular yang serem tuh, ular yang gede, umpama ada di pojokan kamar rumah kita, di kolong balik, rasanya lagi mana? Emang, tapi satu saat dia akan membabi buta. Satu saat dia akan mengubrak-abrik seisi rumah. Bukan cuma kita, tapi anak dan bini kita juga bakal kena. Nih, kalau kita ibaratkan itu dosa, kita antepin begitu aja. Saya khawatir. Bukan cuma kita yang kena susah belangsak, tapi anak bini kita juga kena susah belangsak. Ajaklah keluarga istighfar hampir siang, mohon ampun, tegakin ibadah, terus berzikir, insya Allah lepas kita. Biarin musimnya tepinin aja, mau diapain, mau pindah kemana, kampung mana juga sama, kan gitu. Jadi jangan dianggap sesuatu hal yang menakutkan. Kalau kita udah bersender kepada Allah, sudah berserah kepada Allah, Pak, insya Allah terserah Allah. Enggak apa-apa mati tapi Allah ridho. Ini yang kita kejar. Ikhtiar Ustaz kita begini, oke. Tapi kenapa lu kagak ikhtiar buat persiapan ridhonya Allah? Ikhtiar begini, enggak sembahyang Jumat, ikhtiar katanya. Iya, katanya ini ikhtiar, kagak kemana-mana, enggak mau silaturahmi, ikhtiar Ustaz dalam rangka ini, dalam rangka itu.
lempengnya begitu dia ikhtiar. Tapi giliran meraih keriduan Allah yang emang udah di depan mata kita ini udah ngintek, ngapa dia enggak buru-buru urusan ke situ? Nah ini mudah-mudahan dengan asbab malam ini kita berzikir, dengan asbab malam ini kita ngaji, ada manfaat buat kita, dan mudah-mudahan almarhum Bapak Sutrisah bin Tengku Sahrudin Sahrudin ini menjadi wasilah ngucurnya rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin ya Allah. Dan mari kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi agar keluarga yang ditinggal pun tetap dalam keadaan tabah dan sabar. Amin ya Dan Allah. kita juga para tetangga hadirin semuanya tetap mendapatkan keberlimpahan pahala berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.